Gaya atau posisi paling nikmat jika diterapkan ketika melakukan al-jima' antara pasutri. Posisi ini dan gaya ini dikatakan yang paling nikmat menurut para dokter dan juga para faqih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para viewers, para subscribers dan pemerhati channel Ma'had At-Tamimi, kita meminta dan berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi nikmat iman dan Islam, serta diberi nikmat sehat dan usia yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian tematik yang diambil dari kitab Qurratul Uyun. Fokus kajian yang akan kita kaji terkait dengan wad'iyatul jima', posisi dalam melakukan al-jima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Fil jima'i, dalam melakukan al-jima' bainaz zawjaini, antara pasangan suami istri. Hay'atun khassatun, terdapat beberapa situasi yang khas atau kondisi posisi yang khas, gaya yang khas. Wa minha, di antara posisi atau gaya yang khas itu, aladzu hay'atil jima'i, adalah paling nikmatnya posisi dalam melakukan al-jima' indal atibba'i, menurut para dokter, wal fuqaha'i, dan para faqih, para alim. Kama nata'allamuha, sebagaimana kita akan mengkajinya, min khilali kitab Qurratul Uyun, melalui kitab Qurratul Uyun. Dari sekian posisi atau gaya dalam melakukan al-jima', ada posisi yang paling nikmat, ada gaya yang paling enak jika diterapkan ketika melakukan al-jima' menurut para dokter dan para faqih. Apa gaya itu? Mari kita lanjutkan kajiannya. Summa asyaron nazimu, kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan, rahimahullahu, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, ila afdali kaifiyatil jima'i, pada paling utamanya tata caranya melakukan al-jima'. Biqaulihi, dengan perkataannya Ibnu Yamun, thumma taya'lu fawqaha bilini, thumma taya'lu, kemudian ya'lu, menaiki, suami menaiki, fawqaha, di atas istrinya, bilini, dengan lembut, rafi'atar rijlaini, sambil lalu istri ini mengangkat kedua kakinya, tabyini, pahamilah penjelasannya, rafi'atal ajuzi, sambil lalu ia mengangkat bagian belakangnya, bokongnya, bil wisadati, diangkat atau diganjal dengan bantal, saqitotar roksi, sambil lalu ia menjatuhkan kepalanya, fa'u al-ifadatah, ambillah manfaatnya. Jadi dalam keterangan ini Ibnu Yamun menjelaskan kepada kita terkait dengan afdali kaifiyatil jima'i, paling utamanya tata cara melakukan al-jima'. Beliau menyampaikannya dengan syair. Kemudian maksud dari syair ini adalah seorang suami yang ia menaiki istrinya, mendatangi istrinya dari atas, dan posisi istri ini sedang terlentang. Datangilah istri itu dengan lembut. Apakah istri hanya terlentang saja? Tidak. Rafi'atar rijlaini, ia juga sambil mengangkat kedua kakinya. Ia terlentang, kemudian angkat kedua kakinya, menganga begitu. Setelah itu rafi'atal ajuzi bil wisadati, sang istri ini mengangkat bokongnya. Maksudnya diangkat itu diganjal bil wisadati, dengan bantal. Diangkat dengan bantal. Setelah diganjal dengan bantal, saqitotar roksi, kemudian kepalanya itu dijatuhkan, ditundukkan. Nah, pada posisi ini sang suami mendatangi dari atas lalu memasukkan az-zakar ke dalam farjinya.
Ini versi syair. Kemudian bagaimana menurut syarahnya terkait dengan posisi ini? Fa akhbara rahimahullahu. Lalu kemudian Ibnu Yamun memberikan informasi al-arusa pada pengantin. Idza faragha, jika pengantin ini sudah selesai, min jami'i ma taqaddama, dari seluruh keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan panduan-panduan, kemudian adab-adab ketika menyongsong pernikahan, menghadapi pernikahan, fa innahu yumdi ila sya'nihi, berarti ia sudah melewati dengan urusannya. Wa ma, dan sesuatu ahallallahu azza wa jalla lahu, sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah untuknya. Dengan kata lain, istrinya sudah halal, suami sudah halal, istri sudah halal, tinggal dilanjutkan aktivitasnya, yaitu melakukan al-jima'. Fatastalqi, lalu terlentang al-mar'atu, sang istri, alal firashi, di atas ranjang, ar-ratbi, yang lembab, yang lembut atau yang empuk, wa ya'lu, dan mendatangi, menaiki, ar-rajulu, sang suami, fauqaha, di atas istrinya, wa yakunu, dan ada ra'suha, kepala istri, mangkusan, dibelokkan, ila asfala, ke bawah, wa yarfa'u, dan sang suami mengangkat, warikaha, pinggul atau pinggang atau bokongnya istrinya, bil wisadati, dengan bantal. Jadi keterangan ini mirip seperti apa yang sudah dijelaskan pada nazam tadi. Istri itu terlentang di atas ranjang yang empuk, kemudian sang suami menaiki istrinya dari atas, dan posisi kepala istri ini dibelokkan ke bawah begini, ditundukkan ke bawah. Tapi yang namanya bokong atau pinggang atau pinggulnya istri ini diganjal dengan bantal. Pada posisi ini sang suami sudah bisa memasukkan az-zakar ila farjiha, ke dalam farjinya. Sebelum melakukan al-ilaj, penetrasi, perlu adanya al-muda'abah, cumbu rayu, agar syahwat ini bangkit dulu. Setelah bangkit bergelora, baru bisa ditusuk, bisa dimasukkan. Wa hadhil hay'atu, adapun posisi ini, allati dzakarahan nazimu, posisi yang dijelaskan oleh Ibnu Yamun rahimahullahu, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Hiya, adalah posisi aladzu hayatil jima'i, adalah posisi paling nikmatnya melakukan al-jima', posisi jima' terbaik. Kama qalahu ar-Razi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi. Wahia, sedangkan adapun posisi ini, al-mukhtaratu, adalah posisi yang dipilih, indal fuqaha'i, di kalangan para faqih, wal atibba'i, dan para dokter. Jadi posisi terlentang yang seperti ini adalah posisi paling utama, paling nikmat, paling afdal. Paham ya? Tetap berpikiran positif, ndak usah negative thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.